Selamat pagi adik-adik. Kak Venci senang karena hari ini, siang ini kita boleh bertemu kembali untuk kita beribadah meskipun secara virtual, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji Tuhan. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, Kak Venci akan memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena jika siang hari ini kami masih bisa bernafas, kami masih ada, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami pada siang hari ini, meskipun secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Adik-adik yang sedang ibadah di rumah masing-masing, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Ibadah kami pada siang hari ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan sama-sama dengan Kak Venci, katakan amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian, ku ingin dengar cerita. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat-sehat semuanya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan berkatilah setiap adik-adik di rumah yang mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati Kak Elisa yang membawakan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan kami boleh mengerti ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16 dengan tema pemberontakan Miriam dan Harun. Bilangan 12 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kusi yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnyalah bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur
yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Jadi dikucilkannya lah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, Miriam adalah kakak dari Musa, dan Harun adalah abang dari Musa. Kedua saudara Musa ini iri hati kepada Musa karena Musa dipakai Tuhan, tapi mereka berpikir mereka berdualah yang seharusnya Tuhan pakai. Miriam dan Harun iri hati karena Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Mereka berdua merasa merekalah yang seharusnya memimpin bangsa Israel. Mereka mencari gara-gara, mencari masalah. Miriam dan Harun membicarakan keburukan Musa. Mereka mengatai Musa karena Musa mengambil seorang perempuan Kusi menjadi istrinya. Adik-adik, Allah kita itu Allah yang Maha Tahu. Jadi ketika Miriam dan Harun sedang mengatai Musa, terdengarlah oleh Allah. Maka Allah marah karena mereka menghina Musa, orang yang sangat Tuhan kasihi. Kesalahan Miriam dan Harun adalah mereka iri hati terhadap Musa, padahal mereka juga dipakai Tuhan untuk menolong Musa memimpin bangsa Israel. Mereka seharusnya menjadi teladan. Mereka bukan hanya bersalah kepada Musa, mereka juga bersalah kepada Tuhan karena telah mengejek Musa sebagai pilihan Tuhan. Adik-adik, apa yang terjadi jika seorang menghina utusan Tuhan? Ya, betul, hukuman. Miriam mendapat hukuman dari Allah, yaitu sakit kusta, penyakit menular yang belum dapat disembuhkan saat itu. Harun sedih melihat keadaan Miriam. Ia memohon pengampunan kepada Musa karena Musa memiliki hati yang lembut. Maka Musa berseru kepada Tuhan agar Miriam disembuhkan. Maka Miriam sembuh dari kustanya setelah 7 hari. Selama ia terkena kusta, ia dipisahkan dari bangsa Israel. Nah, adik-adik, mari kita menjaga hati kita agar tidak iri kepada orang lain. Jika adik, kakak, atau teman kita punya mainan atau sesuatu yang baru, kita tidak boleh iri. Belajar untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh mengatai atau mengejek orang lain. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini kita ambil dari Amsal 14 ayat 30. Kita buka Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita ulangi sekali lagi. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Oke, adik-adik, mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, biarlah kiranya memberkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan, sehingga mereka sampai dewasa boleh membawa
firman Tuhan ini boleh mereka lakukan di kehidupan mereka masing-masing. Bapa, terima kasih, berkatilah Mama Papa kami Tuhan yang menjagai kami sepanjang minggu ini. Tuhan juga berkati untuk sekolah kami yang masih dalam sekolah online. Tuhan berkati dan biarlah kiranya Tuhan memberikan kecerdasan, kepintaran, dan kesabaran kepada adik-adik yang masih di rumah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Suster Ita Sehat ya. Pagi ini kita mau melihat bagaimana sih hati yang suka iri terhadap orang lain, suka marah terhadap orang lain, suka cemburu terhadap orang lain ya. Kita mau melihat hatinya seperti apa sih warnanya. Soalnya adik-adik, kalau ada teman kita yang beli mainan baru, kita suka iri. Terus ada teman kita mau beli tas baru, kita juga suka marah. Kita minta sama mama, "Ma, belikan aku seperti teman itu, belikan aku mainan seperti itu." Begitu ya. Nah, kalau kita suka iri, hatinya warnanya jadi jelek ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat nih. Nah, kita mau kasih tahu kalau misalnya kita suka marah, ya, suka marah, suka sirik, suka cemburu, terus kemudian suka iri terhadap teman-teman kita ya. Terus kemudian kita suka marah-marah sama mama kalau sama papa kalau kita nggak dibelikan seperti yang teman kita miliki ya. Nah, kalau kita iri, kita suka cemburu, apa yang terjadi? Warnanya cuma satu warna, gelap ya. Kita coba kasih air ya. Warnanya jadi warna hitam, gelap ya, nggak cakep adik-adik. Demikian juga seperti Miriam dan Harun yang cemburu terhadap Musa. Karena Musa dipakai oleh Tuhan, dia cemburu, dia iri. Katanya, kenapa harus Musa? Katanya ya, Tuhan tahu hatinya Miriam yang cemburu. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Miriam sakit kusta, sakit kulit, gatal-gatal. Aduh, katanya akibat iri, akibat cemburu kepada Musa. Akhirnya Miriam jadi kesakit kulit. Nah, adik-adik, kemudian Miriam minta maaf kepada Musa. Terus kemudian Musa berdoa kepada Tuhan supaya memohon kepada Tuhan supaya Miriam kulitnya atau penyakitnya disembuhkan. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Miriam sembuh adik-adik. Nah, demikian juga hati kita. Kalau kita iri kepada orang lain, kita cemburu kepada orang lain, ya, hati kita jadi jelek. Tetapi kalau kita kalau teman kita bersuka-cita, kita juga bersuka-cita. Kalau teman kita bahagia, kita juga bahagia. Kalau kita punya salah, kita minta maaf. Apa yang terjadi adik-adik? Hatinya coba kita lihat ya. Senang kalau teman-teman senang. Terus kemudian tidak suka iri, tidak suka cemburu, tidak suka marah-marah, ya. Teman kita dapat hadiah, kita senang. Teman kita dapat juara, kita juga senang. Kita tidak ada rasa cemburu, kita tidak ada rasa iri. Pokoknya kita senang sekali kalau teman kita bahagia ya. Pokoknya kita senang banget.
Kita tidak pernah mau cemburu kepada teman. Kita tidak mau iri kepada teman ya. Apa yang terjadi coba kalau kita tidak cemburu atau tidak iri kepada orang lain? Ayo kita lihat ya. Apa yang terjadi? Kita kasih warna ini ya, air putih ya. Apa yang terjadi adik-adik dengan warna-warni yang penuh dengan sukacita ya. Tidak ada rasa cemburu, tidak iri kepada teman-teman. Wah, warna-warni adik-adik teman. Adik-adik mau pilih yang mana? Hati yang warna jelek kah? Atau warna yang warna-warni yang penuh dengan sukacita ya? Kalau kita tidak iri, tidak cemburu kepada teman-teman, hati kita akan senang. Kita tidak ada sakit penyakit juga ya, karena kita tidak mau iri sama orang lain ya. Tidak seperti Miriam yang cemburu kepada Musa ya. Nah, kalau hati kita suka iri terhadap teman, suka cemburu terhadap teman, akhirnya jadi jelek hati kita ya. Gelap hati kita ya. Nah, adik-adik sampai di sini. Lain kali kita ketemu lagi. Salam sehat dari Suster Ita Sehat yo ya. Jangan lupa ya, adik-adik pakai masker, terus kemudian sering cuci tangan, jaga jarak. Kalau tidak perlu, tidak usah keluar rumah. Oke? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu.